wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Jayanti dan teman-teman saya ada Nurul, ada Sela, dan ada Herlin akan membahas tentang kamera. Bicara tentang kamera, apa sih sebenarnya kamera itu? Kamera adalah alat yang digunakan untuk merekam foto maupun video. Kamera sendiri terbagi menjadi dua jenis atau dua macam, yaitu kamera digital atau yang biasa kita sebut dengan kamera DSLR, dan yang kedua adalah kamera analog atau yang biasa kita sebut dengan kamera SLR. Apa sih perbedaan dari kedua kamera tersebut? Kita akan bahas satu persatu tentang kamera DSLR dan kamera SLR. Yang pertama adalah kamera DSLR. Apa sih kamera DSLR itu? Kamera DSLR adalah kamera yang memanfaatkan cermin untuk mengarahkan cahaya dari lensa ke viewfinder. Baik, yang kedua adalah kamera SLR atau kamera analog. Apa sih kamera SLR itu? Kamera SLR adalah kamera yang menggunakan sistem jajaran lensa jalur tunggal untuk melewatkan berkas cahaya menuju ke dua tempat, yaitu focal plane dan viewfinder, sehingga memungkinkan fotografer melihat objek sama persis dengan hasil fotonya, seperti itu. Selanjutnya adalah bagian dan fungsi kamera. Bagian kamera. Lensa cembung. Bagian kamera 1. Lensa cembung 2. Diafragma 3. Film 4. Prisma 5. Shutter 6. Apertur. Fungsi kamera. Lensa cembung. Lensa ini terletak di bagian depan kamera. Lensa positif berfungsi mengatur agar cahaya yang masuk dapat diterima dengan baik oleh film. Pengaturan ini dilakukan dengan cara menggerakkan susunan lensa positif menjauhi atau mendekati film. Fungsi lensa ini sama dengan fungsi lensa mata, yaitu membiaskan cahaya yang masuk sehingga terbentuk bayangan yang nyata, terbalik, dan diperkecil. Diafragma. Diafragma merupakan bagian kamera yang berupa celah yang berfungsi mengatur jumlah cahaya yang masuk ke kamera. Semakin besar angka diafragma, celah yang dihasilkan semakin kecil, dan sebaliknya. Film. Cahaya atau benda yang diterima oleh lensa akan diteruskan ke film dan membentuk bayangan nyata, terbalik, dan diperkecil. Prisma. Sebuah prisma digunakan pada beberapa kamera refleks lensa tunggal modern. Dalam kamera jenis ini, prisma digunakan untuk membelokkan cahaya sehingga dapat berputar mengelilingi bagian dalam kamera agar fotografer dapat melihat gambar aktual yang akan diambilnya melalui lensa kamera. Shutter atau penutup merupakan komponen yang memungkinkan lewatnya cahaya melalui lensa dalam waktu yang singkat. Untuk memperoleh hasil pemotretan yang bagus, lensa dapat kalian geser maju mundur sampai terbentuk bayangan paling jelas dengan jarak yang tepat. Kemudian kalian tekan tombol shutter. Apertur berfungsi untuk mengatur besar kecilnya diafragma. Selanjutnya adalah cara kerja kamera. Proses pembentukan foto. Perhatikan pada gambar tersebut. Suatu objek agar dapat terpotret, maka bayangan benda harus jatuh tepat pada film. Bayangan tersebut akan terekam oleh film jika ada cahaya. Cahaya masuk mengenai film melalui celah diafragma atau apertur.
Untuk memperoleh gambar yang bagus, maka perlunya mengatur satu bukaan apertur atau banyak sedikit cahaya yang masuk. Yang kedua, jarak lensa cembung ke film, biasa disebut dengan mengatur fokus pada kamera. Pengaturan cahaya ini penting karena film merupakan permukaan yang sangat peka terhadap cahaya. Proses pembentukan bayangan pada kamera. Posisi benda harus terletak di ruang ketiga, di mana sinar datang melalui titik fokus, kemudian akan dibelokkan sejajar sumbu utama oleh lensa pada kamera. Maka terbentuklah perpotongan, perpanjangan dari dua sinar bias yang ada pada film. Dengan demikian, bayangan yang terbentuk di film mempunyai sifat terbalik, diperkecil, dan nyata. Itulah sebabnya gambar foto selalu lebih kecil dari gambar aslinya. Kali ini kita akan membahas persamaan matematis. Jadi, pada kamera itu berlaku rumus lensa 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen. Dan M sama dengan S aksen per S atau H aksen per H. Sekarang kita ke contoh soal. Sebuah kamera pinhole digunakan untuk melihat sebuah gedung yang tingginya 15 meter. Jika jarak kamera ke gedung 60 meter dan panjang kamera 25 cm, coba hitunglah tinggi bayangan gedung pada kamera. Langsung ke pembahasan saja ya. Di situ diketahui H sama dengan 15 meter, S sama dengan 60 meter, S aksen sama dengan 25 cm sama dengan 0,25 meter. Itu yang ditanyakan H aksen. Jawabnya adalah kita gunakan rumus yang tadi. H per H aksen sama dengan S per S aksen. Jadi 15 per H aksen. H aksen sama dengan 60 per 0,25 aksen. Jadi H aksen sama dengan 0,0625 meter sama dengan 6,25 cm.